Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Filia Febi Auliani dengan NIM 2310931034. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal terkait variabel random discrete dan distribusi probabilitas discrete, serta variabel random kontinu dan distribusi probabilitas kontinu. Nah, soal pertama itu termasuk pokok bahasan distribusi probabilitas discrete. Nah, yang pertama itu ada distribusi binomial. Suatu kantong memuat 8 kelereng dengan 3 kelereng diantaranya berwarna biru. Satu kelereng diambil secara acak dari dalam kantong lalu akan dikembalikan setelahnya. Proses pengambilan ini berlangsung selama 5 kali. Nah, berapakah probabilitas kejadian memperoleh 3 kali kelereng biru? Pada soal tersebut kita telah mengetahui bahwasannya percobaan dilakukan sebanyak 5 kali dan perubahan yang akan itu 3 kali, probabilitas kesuksesannya itu 3/8 dan probabilitas kegagalannya itu 5/8. Persoalan ini akan diselesaikan menggunakan rumus dari distribusi binomial, yaitu kombinasi dari n dan x dikali dengan probabilitas sukses dipangkatkan dengan x dikali dengan probabilitas gagal dipangkatkan dengan n dikurang x. Lalu masukkan variabel yang telah diketahui ke dalam rumus menjadi 5 kombinasi 3 dikali 3/8 pangkat 3 dikali 5/8 pangkat 5 dikurang 3. Nah, berdasarkan pengolahan yang telah dilakukan, maka diperolehlah peluang memperoleh 3 kali kelereng biru yaitu sekitar 0,2060. Soal kedua itu adalah distribusi Poisson. Misalkan banyaknya sambungan telepon yang masuk dari pukul 11 hingga pukul 12 malam selama 1 bulan, yaitu dengan rata-rata 5 sambungan per hari. Nah, berapakah probabilitas terdapat 10 sambungan pada hari tertentu dengan rentang jam yang telah ditentukan? Nah, diketahui dari persoalan tersebut bahwasanya lambda itu sama dengan rata-rata yaitu 5. Nah, kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan rumus dari distribusi Poisson yaitu bilangan L dipangkatkan dengan negatif rata-rata dikali dengan rata-rata dipangkatkan dengan X dan dibagi dengan faktorial dari X. Nah, langsung saja kita masukkan variabel yang telah diketahui ke dalam rumus menjadi 5 pangkat 10 dikali 2,7812 dipangkatkan dengan 5 dibagi dengan 10 faktorial. Nah, berdasarkan pengolahan yang telah dilakukan itu didapatkan bahwasannya peluang terdapat 10 sambungan pada hari tertentu dengan rentang jam yang telah ditentukan yaitu sekitar 0,0181. Nah, masuk ke pokok bahasan yang kedua yaitu distribusi probabilitas kontinu. Nah, yang pertama itu ada distribusi normal, di mana rata-rata jarak tempuh bus pada suatu perusahaan travel yaitu 5.000 km per bulan, dengan standar deviasinya itu adalah 1.200 km. Nah, jadi penyebaran jarak tempuh ini mengikuti distribusi normal. Nah, berapakah probabilitas bus menempuh jarak antara 3.400 km sampai dengan 6.500 km dalam sebulan? Nah, dari persoalan tersebut dapat diketahui rata-ratanya itu 5.000 km dengan standar deviasinya 1.200 km, X1-nya 3.500 dan X2-nya 6.500. Nah, yang ditanya adalah berapakah probabilitas jarak tempuh antara 3.400 sampai dengan 6.500. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu mencari nilai Z-nya dengan cara X dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Nah, nilai Z ini akan kita cari untuk masing-masing nilai X yang telah diketahui yaitu X1 dan X2. Didapatkan Z untuk X1 adalah negatif 1,33 dan Z untuk X2 adalah 1,25. Di mana setelah mendapatkan nilai Z, lalu kita akan melihat langsung ke tabel Z. Contohnya pada ZX1 kan negatif 1,33. Kita lihat Z-skornya negatif 1,3 dan angka belakang komanya di 0,3, maka diperoleh nilai 0,0918. Begitu juga dengan nilai Z-skor pada X kedua yaitu 1,25, nilai Z-nya 1,2 dan angka belakang komanya 0,5 diperoleh nilai 0,8944. Setelah diperolehnya nilai Z pada tabel Z antara X1 dan X2, maka kita langsung mengurangi X1 dan X2 tersebut sehingga didapatkan probabilitas jarak tempuh antara 3.400 dan 6.500 adalah sebesar 0,08026. Untuk soal yang terakhir itu ada distribusi eksponensial. Nah, waktu perbaikan suatu sepeda motor pada sebuah bengkel di sekitar Unan mengikuti distribusi eksponensial itu rata-rata 2 jam. Berapakah probabilitas perbaikan sepeda motor dalam waktu lebih dari 1 jam? Untuk kasus distribusi eksponensial,
dari persoalan sebelumnya itu diketahui bahwa rata-ratanya 2 jam. Nah, yang ditanya adalah probabilitas perbaikan sepeda motor lebih dari 1 jam. Pada distribusi eksponensial, itu lambda yang didapatkan dihasilkan dari 1 dibagi rata-rata. Oleh karena itu, lambda pada distribusi eksponensial ini adalah 0,5. Nah, perumusan untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah lambda dikali bilangan euler dipangkatkan dengan negatif lambda dikali x. Nah, jika kita masukkan variabel yang telah diketahui dan diperoleh nilai sebesar 0,6065. Jadi, probabilitas perbaikan sepeda motor dalam waktu lebih dari 1 jam itu adalah 0,6065. Sekian dari saya, jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.